Shalom. Saudara, kalau boleh saya minta, mari kita membuka dompet kita saat ini. Ada berapa jumlah uang di dalam dompet saudara? Bayangkan kebutuhan apa saja yang ingin saudara beli hari ini. Cukupkah uang yang ada dalam dompet saudara gunakan untuk membeli kebutuhan saudara hari ini? Saudara, kita semua punya kebutuhan. Namun setiap orang punya kebutuhan yang jelas berbeda-beda. Akan tetapi tahukah saudara bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat primer, tidak dapat ditunda dan tidak dapat ditawar-tawar. Tetapi keinginan itu adalah sesuatu yang lebih bersifat sesuatu yang ingin kita miliki, kebutuhan yang kita ingin miliki, sekalipun mungkin tidak kita perlukan saat itu, atau bisa ditunda, atau mungkin bisa diganti dengan yang lain. Contohnya, makan itu adalah kebutuhan. Akan tetapi, makan McD itu adalah keinginan. Bagaimanakah kita berlaku bijak dalam memilih antara kebutuhan dan keinginan, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini? Saudara, saat ini kita sungguh-sungguh perlu bijaksana mengatur hidup kita. Tentu, waktu-waktu ini bukanlah waktu yang tepat bagi kita untuk menghambur-hamburkan uang demi memenuhi keinginan kita. Saudara, kalau saudara memiliki sejumlah uang, bolehlah saudara membeli apa yang saudara inginkan. Namun jikalau saudara tidak memiliki cukup uang, janganlah memaksa. Salah satu topik yang dibahas dalam doa Bapa kami adalah tentang roti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa arti dari bagian itu, saudara? Di dalam konteks bahasa aslinya, kata secukupnya itu memiliki pengertian tentang kebutuhan hari ini atau kebutuhan setiap hari. Artinya, saudara, di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bersyukur atas kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Dan juga mengajarkan kepada kita untuk kita percaya terus senantiasa bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi kita untuk menghambur-hamburkan uang demi memenuhi keinginan kita. Namun, saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengeluarkan uang kita, memberi dan berbagi kepada orang lain. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 berkata, "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang memiliki kebutuhan itu bukan hanya kita. Pada dasarnya semua orang memiliki kebutuhan. Tapi tahukah saudara, di luar sana ada begitu banyak orang yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka saja, mereka tidak mampu. Oleh karena itu saudara, bagi kita, orang yang mengenal kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan, adalah baik jikalau kita tidak hanya memperhatikan kebutuhan kita saja, namun juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang dengan bijaksana benar-benar dapat menentukan pilihan yang tepat, memenuhi keperluan kita, membedakan antara yang benar-benar dibutuhkan dan sesuatu yang hanya kita inginkan. Dan juga kiranya Allah menolong kita untuk kita hidup berbagi-bagi sesama sebagai wujud bahwa kita adalah orang percaya yang mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.